Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Arini Rufaidah MHI selaku pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Dan tak lupa juga kepada teman-teman semuanya yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini pada waktu ini pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Saya Mela Husnul Najda Agustin selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada kali ini. Tema yang akan kita bahas adalah pembagian ulumul hadis beserta cabangnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan para presentator yang akan memberikan materi. Yang pertama ada Vera Kurnianingsih, yang kedua ada Cindy Sandiana, yang ketiga ada Nurhani A, yang keempat ada Fred Yuni Herawati, yang kelima ada Muhammad Iqbal Fanani, yang keenam ada Reza Kusuma Melati, dan yang terakhir ada Aksan Maulana Fadilah. Langsung saja kepada para presentator, saya persilahkan. Ilmu hadis dimaksudkan untuk dua arti. Yang pertama ada ilmu hadis riwayah. Dimaksudkan untuk arti memindahkan dan meriwayatkan semua hal yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu hadis di dalam arti ini disebut ilmu hadis riwayah. Dan yang kedua ada ilmu hadis riwayah. Dimaksud untuk arti sistematika atau metodologi yang dibuat rujukan dalam menentukan kualitas atau mutu suatu hadis dari segi hal ihwal para perawinya, baik penguasaan hadisnya maupun keadilannya, dan dari segi hal ihwal sanad yang mencangkup tersambung dan terputusnya sanad. Ilmu hadis dalam arti ini dikenal dengan ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mencakup pemindahan dan periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sabda-sabda yang beliau ucapkan, perilaku, tindakan, ketetapan, dan sifat-sifat beliau, yakni sesuatu yang dikerjakan di hadapan Nabi dan beliau mendiamkannya, menetapkannya dengan sikap atau sifat-sifatnya, yaitu kepribadian Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kisah perjalanan hidup beliau sebelum diutus dan sesudahnya. Bahasan ilmu hadis riwayah. Bahasan ilmu hadis riwayah adalah pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi ucapan, tindakan, dan ketetapannya. Faidah atau buah ilmu hadis riwayah adalah untuk menjaga sunnah an-nabawiyah yang di dalamnya terkandung pula faidah melestarikannya agar tidak musnah. Peletakannya, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri wafat tahun 125 Hijriah dalam kekhalifahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, merupakan orang yang pertama kali membukukan dan mengumpulkan hadis karena perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ilmu hadis diroyah disebut juga ilmu usul al-hadis atau usul riwayatul hadis atau ilmu mustalah al-hadis atau ilmu mustalah ahli asar. Ilmu mustalah hadis atau ilmu mustalah ahli asar adalah lebih menunjukkan objek yang dimaksud di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang samar dan menjadikan salah paham. Definisi yang masyhur. Batasan yang terkenal untuk ilmu mustalah hadis adalah ilmu tentang aturan-aturan, kaidah, konun, undang-undang untuk mengetahui hal ihwal sanad dan matan. Keterangan definisi. Aturan yang dimaksudkan adalah sesuatu yang merangkum parsail atau juz, bagian, dan segmen, baik sesuatu itu berupa takrif atau kaidah. Poin A. Sanad adalah jalan, rute, atau lintasan yang berhubungan sampai pada matan
yakini para perawi yang menghubungkan rangkaian sampai matan hadis dengan proses periwayatan dari guru hingga mencapai lafal hadis. B. Matan. Matan adalah kalam setelah akhir sanad. C. Isnad. Isnad adalah menyebut dan mengisahkan jalan menuju matan. Terkadang yang dikehendaki dengan sanad adalah isnad. Terkadang sebaliknya, yang dikehendaki isnad adalah sanad. Maka keduanya adalah sinonim. Macam-macam ilmu hadis. Kebanyakan ulama membagi hadis nabawi menjadi dua bagian, yaitu diterima dan ditolak, makbul dan mardud. Hadis makbul adalah bahwa penukilnya, yakni mereka yang memindah hadis dan mengembannya, terkumpul pada diri mereka sifat-sifat yang mengembangkan hadis mereka diterima. Karena itulah hadis yang mereka nukil diterima menurut para ulama. Sedangkan hadis mardud adalah para diri penukil dan pengembannya tidak terdapat sifat-sifat diterima. Karena itulah hadis yang mereka nukil ditolak. Hadis makbul tersebut oleh para ulama mustalah dinamakan sebagai hadis sahih, dan hadis yang ditolak mereka dinamakan hadis dhaif. Sahih. Sahih secara lugat berarti lawan dari sakit. Secara istilah adalah hadis yang mengandung sifat yang diterima paling tinggi. Pertama, sanad yang muttasil atau sambung. Arti dari muttasil adalah setiap rawi dari semua rawi mendengar dari orang di atasnya dengan pasti, dan orang yang di atasnya tadi mendengar dari di atasnya lagi. Demikian seterusnya sampai akhir sanad. Kedua, keadilan sang perawi. Yakini setiap perawi dari perawi hadis dalam sanad tersebut harus adil. Adil adalah sifat orang muslim yang selamat dari sifat fasik dan pernik-pernik tabiat rendah. Ketiga, paripurna hafalan tamamudoloti, secara sempurna hafalan. Yang dimaksud sempurna hafalan adalah seorang perawi hadis berada pada puncak derajat dengan kemampuannya mengingat apa yang dia dengar di hatinya, dengan arti ia bisa mengedepankan kapan ia mau. Keempat, terbebas dari syad-syad, artinya seorang rawi tasikoh riwayatnya tidak berada dari riwayat rawi-rawi lain yang lebih tasikoh daripada dia. Kelima, terbebas dari ilat, artinya hadis tersebut tidak terdapat ilatnya. Ilat adalah ciri sifat yang samar yang merusak diterimanya hadis, padahal hadis tersebut kelihatannya selamat darinya. Baik, selanjutnya Hasan. Hasan menurut bahasa berarti sesuatu yang disukai nafsu, sedangkan secara istilah hadis adalah hadis yang sambung sanadnya dengan penukilan rawi adil, yang taraf kedrobitannya di bawah rawi hadis sahih, juga terlepas dari syadz dan ilat. Syarat hadis hasan ada 5: mutasil sanadnya, drobit rawinya atau yang dikehendaki kedrobitannya di bawah rawi hadis sahih. Ketiga, ada adil rawinya. 4, terlepas dari syadz. 5, terlepas dari ilat. Dhaif secara lugat berasal dari materi dhaif dengan droma, droid, dan fathah dot berarti lawan kata kuat. Secara istilah dhaif adalah hadis yang tidak terkumpul di dalam sifat-sifat hadis sahih dan tidak pula sifat-sifat hadis hasan. Pengembangan hadis dhaif, ulama berbeda pendapat dengan pembagian hadis dhaif. Sebagian menghitung sampai 81 bagian, ulama lain membagi sampai 49 bagian, sebagian ulama lagi membagi sampai 42 bagian. Hukum hadis dhaif. Hadis dhaif tidak bisa diamalkan dalam urusan akidah dan hukum, tetapi bisa diamalkan dalam urusan amal-amal fadilah, anjuran berbuat baik dan menakut-nakuti dari berbuat jelek, serta mendasari kisah kebesaran dengan beberapa syarat yang terperinci pada tempatnya.